Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini pemirsa Garuda TV? Senang sekali saya Oke Arisandi bisa menyapa Anda dalam program Rembuk Jawa Timur. Ini menjadi media di mana kami akan membahas terkait dengan isu-isu terkini yang ada di Jawa Timur dan membahasnya secara tuntas bersama dengan narasumber yang kredibel yang memang sudah ahli di bidangnya. Tentu bersama kawan-kawan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, dan hari ini kami bersempatan untuk membahas terkait dengan fiscal flow. Bagaimana pemerintah Jawa Timur untuk bisa mengatur. Karena kalau kita bisa berbicara masalah fiscal flow, ini adalah terkait dengan alur bagaimana pemerintah menggunakan dana yang didapatkan oleh daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah ini juga membelanjakan dan mendapatkan sumber lain. Nah, ini akan kita bahas terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan di tengah tantangan besar saat ini yang ada, apalagi kita berbicara masalah Jawa Timur, anggaran yang begitu besar, pembangunan yang begitu tinggi, dan juga efisiensi di depan mata. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatur cash flow-nya? Sudah bersama kami, ada Bapak Alfa Zafiri, SAK, dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Alfa. Assalamualaikum Mas Oki, Sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Alfa, kalau kita berbicara masalah fiscal flow, mungkin boleh sedikit dijelaskan kalau tugas dari kawan-kawan Komisi C berbicara masalah pengawasan, penganggaran, sejauh mana tupoksi kawan-kawan Komisi C untuk tugas tersebut, Pak Alfa? Jadi begini Mas Oki, memang kalau spesifik Komisi C ini tugasnya satu, terkait pendapatan. Bagaimana, apa yang dimaksud terkait pendapatan? Tugasnya Komisi C ini nyari uang. Jadi memaksimalkan semua potensi pendapatan dari sektor pajak. Betul. Artinya, lalu kemudian ketika pendapatan yang dicari atau yang dioptimalisasi oleh Komisi C ini tercapai targetnya, tentunya tiap tahun eksekutif bersama legislatif membuat APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bagaimana prosesnya membuat APBD ini? APBD ini dibuat berdasarkan RPJMD. RPJMD dibuat berdasarkan janji kampanye seorang kepala daerah terpilih. Jadi ketika kampanye, saya ketika menjabat akan melakukan A, B, C, D, E sampai Z, itu harus terrealisasi tertuang dalam RPJMD. Kenapa? Karena saya yakin masyarakat yang memilih itu pasti Menunggu, tertarik dan menunggu implementasi realisasi dari janji-janji kampanye seorang kepala daerah. Maka ketika RPJMD ini dibuat dan seluruh janji kepala daerah itu tertuang di dalamnya, tiap tahun eksekutif legislatif membuat APBD yang menunjang rencana RPJMD itu tercapai. Oke. Kalau tadi Pak Alfa sudah sedikit memberikan mention terkait dengan bagaimana salah satu tugas dari Komisi C adalah mengoptimalkan sumber pendapatan dan juga upaya-upaya yang ada yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Nah, sejauh ini Pak Alfa, apalagi sekarang eksekutif kita adalah petahana, apakah memang sudah dirasa kinerjanya optimal untuk memastikan bahwa income ini masuk sesuai sebagaimana mestinya? Jadi, saya yakin sampai hari ini, tiap hari kita semua, kami semua di eksekutif ataupun legislatif yang tergabung dalam pemerintah Provinsi Jawa Timur ini selalu melakukan tugasnya dengan baik. Tiap hari ya pasti kita jadi orang yang merugi kalau enggak ada update atau upgrade. Tentu. Maka dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajiban kami tiap hari itu kita selalu berpedoman pada aturan. Selain pedoman pada aturan, kita juga ada fungsi controlling. Controlling itu didasarkan aturan, sekaligus juga didasarkan buka telinga lebar-lebar. Nah, itu kan kadang-kadang kan wakil rakyat itu dibilang nggak buka telinga lebar-lebar. Bagaimana headset ya? Bagaimana caranya buka telinga lebar-lebar? Ya kita kan ada forum-forum nih. Betul. Tiap tempo waktu berkala, kami ini melakukan kegiatan reses, melakukan kunjungan lagi ke dapil, bertemu dengan masyarakat. Tujuannya apa? Selain menampung aspirasi, kita juga ingin memastikan, ya sekali lagi memastikan apakah program-program
yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena tanpa hal-hal seperti itu, bertemu masyarakat, turun langsung ke lapangan, ya nggak mungkin kita bisa dapat informasi yang akurat. Iya. Oke, artinya sebagai anggota dewan ini harus wajib betul membuka telinganya lebar-lebar karena banyak forum yang dimiliki, banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa mendengarkan menjadi aspirasi masyarakat. Kalau dalam hal ini kita berbicara masalah fiscal flow, berbicara masalah bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya. Sudah sejauh ini, Pak Ova, Anda melihat apakah memang apalagi di tengah tantangan yang begitu besar, efisiensi, ini kita lihat APBD juga sudah dipangkas untuk 2026. Nah, apakah ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur atau ini bukan hal yang biasa? Saya rasa kondisi situasi kita ini yang bisa dibilang sulit, ya, itu pasti menjadi situasi dan kondisi yang sangat menantang. Nah, tidak hanya di pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi saya yakin di seluruh pemerintah provinsi se-Indonesia, di seluruh pemerintah kota kabupaten se-Indonesia. Iya, tentu. Ada kebijakan pemotongan transfer keuangan daerah ya kan, dari pusat. Dan ini membuat atau mendorong harusnya ini momen bagi segenap pemerintah provinsi se-Indonesia, pemerintah kota kabupaten se-Indonesia untuk berbenah diri, berinovasi, agar apa? Kebijakan yang dibuat oleh masing-masing pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, pemerintah daerah seluruh Indonesia ini tepat sasaran, wabil khusus di Jawa Timur. Jadi tantangannya, uangnya sangat jauh berkurang. Kalau uangnya ada, mau belanja apa aja kan enak. Ya, tentu. Tapi ini berefek. Kebanyakan uang akhirnya belanja yang boten-boten. Kalau sekarang kebalik, ini uangnya nggak ada, maka harus berbenah diri, belanja yang menjadi prioritas. Gitu. Oke, artinya dengan ada pemotongan dana transfer dari pusat ke daerah, ini memang menjadi suatu tantangan yang harus disikapi dengan baik. Kalau berbicara masalah Jawa Timur yang dipangkas sampai 7 triliun, yang artinya untuk tahun 2026 ada sekitar 27,2 triliun, dana ini sebetulnya cukup untuk menyokong kebutuhan pemerintah untuk mewujudkan semua janji politiknya saat kampanye kemarin, Pak Ova. Jadi begini, ketika kita berbicara tentang kebutuhan, ya kan, ini kan teori ekonomi ya, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Jadi betul. Berapapun dananya pasti tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Misalkan tidak punya rumah, pengen punya rumah. Ya udah punya satu, pengen punya dua. Punya satu, pengen punya dua. Nah, punya mobil satu, pengen punya mobil yang lebih baik lagi, lebih baru lagi. Nah, kalau istri cukup satu, Pak, ya? Insya Allah. Gitu. Jadi artinya, berapapun uang atau kemampuan fiskal suatu daerah tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Sebetulnya, kecuali kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sudah diatur. Gitu. Nah, kalau tadi Anda juga sudah mention bahwa bagaimana kawan-kawan Komisi C ini memiliki peran betul untuk mendorong pemerintah agar bisa memberikan inovasinya supaya memaksimalkan usaha-usaha untuk bisa mendorong PAD-nya supaya tumbuh lagi. Nah, sejauh ini Anda melihat apakah pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah cukup kreatif untuk memberikan layanan yang inovasi, memaksimalkan PAD supaya income-nya ini masuk secara optimal? Ya, jadi sampai dengan hari ini, gitu. Kalau pertanyaan apakah sudah cukup? Belum cukup, karena setiap hari kita harus terus berinovasi, ya, pastinya. Tetapi dengan segala situasi kondisi yang terjadi saat ini, kemudian kami ini sudah keliling ke banyak daerah, ke banyak UPT di seluruh Jawa Timur. Kita tahu semua permasalahannya. Ya. Kita juga memberikan ide-ide solusi bahwasanya kita juga tentu harus melakukan inovasi. Tetapi yang paling penting selain itu, ya di forum ini kami juga berharap untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau daerah negara. Sumber terbesar itu pasti adalah
pembelanjaan oleh pemerintah, Ya. government spending. Problemnya adalah uangnya ini kurang atau sangat terbatas, minim. Ya, terima kasih. Kalau saya pribadi tahu kemana arah kebijakan ini. Arahnya ini momen untuk berbenah, momen untuk berinovasi, momen yang akhirnya kalau dulu kita tidur-tidur sudah dapat PAD yang cukup lumayan, kita harus bangun berlari bekerja keras gitu kan. Dan di semua daerah ini semangat positif yang harus kita tangkap sebetulnya. Oke, artinya bagaimana kita menyikapi itu adalah tergantung dari kita sendiri. Kalau kita melihat pemangkasan ini adalah sebuah hal yang membatasi upaya kita, justru malah menyulitkan, ya otomatis akan seperti itu. Tapi kalau ini adalah dijadikan sebuah tantangan yang, kalau tadi Pak Alfa bilang, kalau sebelumnya dengan leleh aja, income udah masuk, nah dengan pemangkasan ini diharapkan pemerintah daerah juga bisa semakin kreatif, inovatif, memaksimalkan apa yang mereka miliki sekarang. Pemirsa Gerhana TV, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rembuk Jawa Timur, pemirsa Garuda TV. Saya masih ditemani oleh Pak Alfa dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini kami berkesempatan untuk membahas terkait dengan bagaimana strategi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatur fiscal flow antara uang masuk dan juga uang keluar. Kalau tadi Pak Alfa sudah memberikan mention kalau misalkan transfer daerah dari pusat untuk pemerintah ini sekarang dipangkas, ini menjadi sebuah tantangan. Berbicara masalah penyerapan, Pak Alfa, bagaimana kawan-kawan Komisi C bisa melakukan monitoring dan juga memastikan bahwa dari APBD yang sekarang ini sudah terpangkas 7 triliun untuk penyerapannya, untuk pembelian apapun untuk kebutuhan pemerintah, itu bukanlah suatu hal yang dipaksakan, tapi memang suatu hal yang memang dibutuhkan, Pak Alfa. Ya, jadi memang dalam membentuk atau membuat APBD ini ada proses dan tahapan yang sangat panjang. Yang artinya tidak ujuk-ujuk. Proses dan tahapan ini diatur dalam undang-undang. Ya, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintah, dan banyak peraturan turunannya. Kemudian dalam membentuk ini juga, ini tidak hanya eksekutif dan legislatif saja. Kita juga libatkan partisipasi masyarakat, baik direct maupun indirect. Contoh misalkan, kenapa sih, bagaimana sih APBD bisa terbentuk, bagaimana sih daftar belanja bisa muncul? Itu ada pintunya, Mas. Pintunya apa? Musrenbang yang dilakukan oleh eksekutif. Musrenbang itu mulai tingkatan RT, RW, desa, kecamatan, kota, kabupaten, sampai provinsi. Artinya masyarakat kumpul-kumpul, usul, mengidentifikasi problem yang ada, kemudian mengusulkan program-program yang ada, dan itu nantinya ditampung di pemerintah provinsi untuk dieksekusi dalam APBD. Lalu pintu yang berikutnya juga bisa melalui legislatif, karena kami ini yang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atau anggota legislatif, secara berkala undang-undang mewajibkan kami ketemu dengan masyarakat melalui forum reses. Betul. Nah, makanya ketika forum reses masyarakat Jawa Timur bertemu seorang anggota dewan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Momen itu justru momen untuk memberikan usulan, memberikan informasi, memberikan apapun itu bentuknya tentang kondisi yang faktual di daerah masing-masing. Karena tanpa itu semua, tidak mungkin kemudian kita ini bikin kebijakan yang tepat sasaran. Bukan cenayang, nggak tahu yang dibutuhkan apa. Jadi, kalau saya pinjam istilahnya Pak Dekarwo dulu, komunikasi. Komunikasi. Lah, orang muni malah dikasih, kan gitu. Makanya munio. Itu. Dan muninya kapan? Saat musrenbang, saat reses, itu pintu yang resmi. Dan walaupun ada banyak forum-forum yang indirect, contoh misalkan usulan permasalahan, saya yakin di setiap OPD itu pasti ada online yang masuk, termasuk juga di Indrapura kita bikin
masyarakat bisa memberikan usulan secara online dan bisa dilihat langsung. Ini artinya ada sinergi dari eksekutif, legislatif maupun masyarakat dalam membuat suatu APBD yang tepat sasaran. Nah, ya. Kalau masih berbicara masalah monitoring, Pak Alfa, bagaimana kawan-kawan Komisi C bisa memastikan bahwa di tengah APBD yang saat ini, yang cukup besar juga, 27,2 triliun, tidak terjadi pemborosan. Artinya OPD, Pemprov Jatim juga masih membelanjakan uang tersebut sebagaimana yang mereka butuhkan, bukan diada-adakan. Ya, jadi memang setiap komisi, jadi komisi itu di Indrapura atau DPRD Jatim terbagi 5 komisi A, B, C, D, E yang masing-masing membidangi fungsi yang berbeda-beda. Ya, ya. Masing-masing komisi ini punya mitra. Mitranya siapa? Para OPD, organisasi perangkat daerah. Tiap waktu berkala pasti akan kami evaluasi. Kadang sebulan bisa 2 kali atau sekali. Kita lihat pembelanjaanmu seperti apa. Yang sudah kamu anggarkan apakah sudah terrealisasi? Karena ya bad habit ya, kebiasaan buruk di seluruh pemerintahan itu ketika awal tahun, pertengahan tahun ini penyerapannya rendah. Diimit-imit. Nanti kalau sudah masuk akhir tahun, tiba-tiba belanjanya banter. Inilah yang kami ke depan tidak mau seperti itu. Karena ketika sudah direncanakan dengan baik, kemudian dibelanjakan dengan baik, tepat sasaran, ya masyarakat insya Allah bisa merasakan dampaknya. Nah, mungkin yang barangkali kami dan juga masyarakat rasakan penasaran adalah Pak Alfa, kenapa kebiasaan itu masih terjadi sampai dengan hari ini? Artinya di awal tahun itu diimit-imit banget, diirit-irit banget. Tujuannya apa sih sebenarnya Pak Alfa? Jadi begini, satu, di awal tahun itu memang, kalau di awal-awal tahun 1-2 bulan pertama, saya masih memaklumi. Kenapa? Karena dari target penerimaan yang sudah dicanangkan atau ditargetkan dalam APBD itu biasanya baru masuk di bulan-bulan kedua. Karena di awal tahun lagi disibukkan dengan penyiapan laporan, pertanggungjawaban, atau biasanya juga ada audit dari BPK, inspektorat. Jadi sangat wajar gitu. Dan ketersediaan uang gitu. Karena uang ini rata-rata pemasukan yang dari PAD, sektor pajak dan bermotor dan lain-lain di Jawa Timur ini yang menjadi hak pemerintah Provinsi Jawa Timur masuknya ini rata-rata baru bulan kedua, ketiga gitu. Jadi memang ada alasan kenapa pemerintah itu seringkali imit-imit di awal tahun, tapi dijadikan alasan klise gitu. Nah, kalau berbicara masalah pembelanjaan tadi, Pak Alfa, artinya pemerintah provinsi wajib betul untuk membelanjakan uang, untuk membelikan apa yang mereka butuhkan, tapi dengan efisiensi yang ada sekarang, yang sedang berjalan, bagaimana bisa dipastikan bahwa yang dibelanjakan itu sesuai kualitasnya, Pak? Bukan yang artinya ya sudah asal beli aja gitu. Ya. Kalau teknis pembelanjaan itu, jujur kami di legislatif tidak masuk sampai ke situ. Tetapi dalam teknis perencanaan penganggaran, kami sangat intens perannya di situ. Karena apapun APBD itu kan kesepakatan bersama. Sekali lagi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Jadi kita lebih ke preventif dulu, preventif dalam pembentukannya. Kita cekin benar apakah itu kemudian sesuai. Tapi dalam teknis pembelanjaannya atau pelaksanaan penggunaan APBD untuk belanja, kita tidak sampai ke situ, itu bukan ranah kami. Dan saya yakin harinya ini jangan coba-coba main-main. Ya kalau masih coba main-main silakan. Ya kalau mau coba silakan. Sendiri. Tetapi Bapak Presiden kita, Pak Prabowo yang luar biasa berkomitmen penuh. Udahlah, jangan nakal-nakal. Dulu nakal mungkin masih dimaafin, tapi sekarang jangan coba-coba. Ayo di tengah kondisi yang sulit seperti ini, kita harus upgrade diri, bekerja lebih baik demi rakyat. Karena kalau enggak, APH masuk, ada kepolisian, kejaksaan, BPK, KPK, bahkan naudzubillah gitu. Ya. Nah, kalau kawan-kawan Dewan memastikan bahwa APBD ini tidak ada yang bocor, gimana? Ya,
Kalau kami memastikan itu kok kayak Tuhan ya Mas Oki ya. Yang Mengawasi, ya? bisa kami lakukan adalah memaksimalkan peran kami di ranah kami. Jadi peran DPRD, peran legislatif itu sangat krusial ketika dalam proses pembahasan anggaran. Karena dalam perencanaan, apalagi itu urusannya eksekutif gitu. DPR ini tukang usul, karena tidak punya kemampuan mengeksekusi. Nah, siapa yang mengeksekusi? Ya gubernur, OPD, beserta jajarannya. Gitu. Dari peran kami ini, ketika proses penganggaran, ayo kita bahas benar, jangan sampai ada yang kelewat. Ini mau beli apa? Kayak dulu misalkan ada kasus di DKI Jakarta tuh, ada lem kok ternyata sekian, ini lem untuk ngelem satu kabupaten kah gitu. Nah, itu kita cermati betul. Dan dalam menjalankan fungsi itu, insya Allah kami ini juga disupport oleh banyak tenaga ahli yang profesional, yang kompeten. Siap, artinya kolaborasi antara legislatif dan juga eksekutif terus terjalin untuk memastikan bahwa dana yang dimiliki oleh pemerintah ini terserap betul, terserap secara baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena yang masyarakat butuhkan adalah tidak hanya memberikan kebermanfaatan, tapi juga dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan transparan. Nah, ini kita bagaimana untuk bisa memastikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memberikan transparansi publik yang jelas, yang akuntabel terkait dengan penggunaan dana-dana tersebut. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Garuda TV, Anda masih bersama kami dan saya masih ditemani oleh Pak Alfa. Kalau tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Alfa bagaimana upaya kawan-kawan Komisi C untuk bisa mendorong pemerintah memaksimalkan segala kreativitasnya untuk menemukan inovasi-inovasi, memunculkan sumber-sumber dana baru, karena di tengah keterbatasan ini kita tidak boleh hanya bergantung dan berharap, tapi juga harus memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki. Pak Alfa, berbicara terkait dengan kondisi hari ini Pak Alfa, kalau kita melihat bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur berjalan, apakah pemerintah bisa mengajak masyarakat atau partisipasi publik supaya apa yang dibelanjakan, apa yang kita laporkan ini sudah akuntabel, sudah transparan, dan sudah sesuai Pak Alfa? Jadi selama ini yang perlu kita sadari, kadang kita lupa menyadari sesuatu yang penting-penting, bahwasanya pemerintahan ini kan sudah berjalan lama. Dalam menjalankan pemerintahan itu tidak boleh semau gue. Tentu. Jadi supaya pemerintahan ini berjalan dengan baik dan selamat ya, selamat itu kan harus paham regulasi, harus taat asas. Jadi ketika pemerintah ini membelanjakan, melakukan kegiatan yang sudah disepakati dalam APBD, itu tidak lantas hanya dibelanjakan kemudian selesai urusan, tidak, ada pertanggungjawabannya. Itu melalui dokumentasi, tertib administrasi, baru itu kemudian ada audit dari BPK, belum lagi partisipasi masyarakat yang kita buka. Seringkali kan zaman sekarang, oh ada proyek-proyeknya siapa ini, masyarakat datang cek bener nggak, gitu. Kalau nggak bener, kan bisa dilaporkan, diviralin seperti itu. Jadi memang untuk hari ini dalam kontrol terhadap pembelanjaan yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini masyarakat sangat terbuka untuk berpartisipasi, gitu. Jadi tidak ngawur-ngawur, sekali lagi tidak ngawur-ngawur. Gitu. Nah, kalau masyarakat menemukan ya tadi seperti Pak Alfa sampaikan itu sebagai contoh saja, ketika mereka melaporkan, ini ditanggapi serius atau gimana Pak Alfa? Ya, selama ini pasti serius. Asalkan ada dasarnya. Jadi kadangkala kita ini ketika membuat kebijakan, masyarakat kita undang datang ke reses, datang ke musrenbang, ini pada tidak mau ikut.
males-malesan. Tapi ketika kebijakan sudah jalan, jadi yang terdepan untuk Protes, ya. mengkritisi. Selama kemudian pengawasan masyarakat itu betul-betul berdasar. Jadi contoh misalkan ada pembangunan jembatan, kemudian sudah berjalan, berapa, dia punya dasar, ternyata ada pembelian material yang tidak sesuai, itu pasti akan ditanggapi dan APH langsung turun. Orang yang benar aja APH turun, apalagi yang keliru kan gitu. Ya. Cuma ya masyarakat ini juga tidak boleh semena-mena. Artinya kalau yang benar sesuai atau kalau tidak ngerti ya tanya dulu. Gitu. Karena kalau ini tanpa kesadaran, tanpa ketenangan ya kan, akhirnya kan apa? Faktor like and dislike. Setiap hal yang baik karena dislike menjadi hal buruk di mata seseorang ataupun sebaliknya. Gitu. Siap. Kalau dari kacamata Anda pribadi, Pak Alfa, melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini oleh eksekutif, apakah ada satu hal yang bisa Anda sampaikan kepada eksekutif terkait dengan dorongan-dorongan harusnya melakukan ini untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki dan supaya alur fiskalnya juga semakin baik? Jadi memang kepada eksekutif, kalau saya bilang eksekutif ini ya kepalanya atau pilotnya adalah kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur. Ya, tentu. Jadi kalau kita naik pesawat itu Mas, ya, pilot dan co-pilotnya itu hanya menentukan titik koordinat tujuan. Setelah pesawat lepas landas, itu yang berjalan adalah sistem. Ya. ASN atau eksekutif ya dikepalai oleh sekda beserta kepala dinas dan seluruh jajaran sampai ke bawah itu autopilot. Oke. Ya, saya sampaikan ini mereka autopilot. Mau dibawa kemana tergantung pilotnya, tergantung kepala daerahnya. Dan saya rasa masyarakat Jawa Timur sudah memilih Bu Gubernur Kofifa dan Mas Emil selaku Wagub. Masyarakat sudah paham visi misinya dulu seperti apa. Betul. Dan sekarang dari tahun ke tahun bersama kami di legislatif itu berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan janji-janji ketika kampanye tersebut. Gitu. Siap. Artinya ini juga menjadi catatan penting bagi masyarakat untuk bisa melakukan pengawasan, untuk bisa memastikan apa yang dijanjikan kemarin ini berjalan betul. Kalau dengan segala keterbatasan yang sekarang ada, Pak Alfa, apalagi kita berbicara masalah efisiensi kemarin, untuk selama sisa masa pemerintahan Ibu Kofifa dan juga Mas Emil, apakah Komisi C juga memberikan pengawasan betul kepada kebijakan-kebijakan yang dilahirkan supaya tetap pro rakyat, penggunaan keuangannya juga? Ya, selalu. Karena itu kan sumpah jabatan. Jadi ketika jabatan, di awal masa jabatan, kami ini, dan setiap pejabat pasti disumpah. Dimana harus ya bekerja sungguh-sungguh, tidak mengutamakan kepentingan pribadi tetapi kepentingan masyarakat, kan begitu. Dan kalau kami ini kemudian tidak bekerja sebagaimana mestinya, itu kan satu yang melanggar sumpah kami sendiri. Kedua, ya kalau kami ini tidak memaksimalkan peran kami, itu maka akan mendorong bagi orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat yang aneh-aneh. Kan gitu. Kami ini diberi kewenangan, diberi amanah jabatan, ya tugasnya harus salah satu fungsinya mengontrol arah kebijakan ini tetap pro rakyat dan tetap tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur. Nah, seberapa intensif Pak Alfa komunikasi antara eksekutif dan legislatif setiap harinya untuk memastikan bahwa dana ini digunakan secara baik, dibelanjakan dengan sebagaimana mestinya, itu seberapa intens Pak Alfa? Jadi gini, kalau intens setiap hari ya nggak mungkin, karena ketemu terus kan kapan kerjanya gitu. Tetapi secara berkala, minimal sebulan 2 kali kami memanggil para OPD. Tujuannya apa? Kita hearing dengar pendapat, kalau istilahnya RDP lah, rapat dengar pendapat. Lalu kita juga berkeliling di seluruh Jawa Timur, melihat, oh benar nggak sih hasil rapat kemarin? Ternyata di lapangan ada permasalahan seperti ini. Nah, itu jadi catatan-catatan kami. Siap, artinya komunikasi tetap terjalin. Komunikasi selalu terjalin. Terakhir Pak Alfa,
closing statement yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat untuk bisa memberikan monitoring sebagaimana mestinya atau bahkan kepada eksekutif untuk terkait dengan bagaimana strategi mereka memaksimalkan APBD ini supaya memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Monggo. Jadi closing statement karena kita terkait APBD, pertama dengan segala keterbatasan kami paham kemampuan keuangan daerah pasti akan menurun. Tetapi mohon kepada setiap kepala daerah di Jawa Timur, setiap anggota DPRD provinsi, setiap anggota DPRD kota kabupaten se-Jawa Timur harus mampu berkreasi, berinovasi, maksimalkan potensi daerah untuk meningkatkan PAD di daerah kalian masing-masing. Nantinya apa? Inovasi terjadi, PAD naik, maka kemampuan fiskal daerah akan ikut naik. Tanpa harus istilahnya apa ya, menjaga dari pusat. Itu saja. Tetap bekerja, semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberi kita kekuatan untuk mengemban amanat mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Amin, amin. Artinya dengan segala keterbatasan ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau atau nggak mau. Nah, ini tergantung niatnya. Terima kasih Pak Alvan sudah berbagi waktunya kepada kami, kepada pemirsa Garuda TV. Dan pemirsa, saya Oke Irsandi juga mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan Rembuk Jatim hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.